Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga antum semuanya dan memberikan kesehatan dan kebaikan dan memberikan kesabaran jika ditimpa ujian. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dari kitab Ushulul Tsalatsah, di mana kita masuk pada pembahasan pokok landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ushulul Tsalatsah, 3 landasan utama dalam kita beragama, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai nasab Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjelaskan di antara hal yang perlu kita kenal dari Nabi SAW adalah bagaimana kondisi beliau, sejarah kehidupan beliau. Ya, minimalnya apa yang disebutkan oleh penulis pada pembahasan tentang pengenalan kepada Nabi SAW ini. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan walahu minal umri 63 sanah, dan beliau berumur 63 tahun. Ini kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama 63 tahun. Ya. Tentunya 63 tahun yang dimaksud di sini adalah 63 tahun Hijriyah, ya, hitungannya adalah Hijriyah. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, yang ini adalah banyak disebutkan para ulama walaupun mereka berselisih pendapat tentang hal ini, karena memang tidak ada dalil yang khusus, sebagaimana juga tidak ada catatan yang dicatat mengenai kapan lahirnya Nabi SAW. Karena pada waktu itu tentunya pencatatan bukanlah satu hal yang pencatatan kelahiran, ya berbeda dengan sekarang. Setiap orang yang lahir ada aktenya. Pada waktu itu satu hal yang tidak dibutuhkan. Kemudian juga pada waktu itu kelahiran Nabi SAW tidak terlalu dilihat oleh banyak orang. Berbeda dengan kematian beliau sebagai Nabi dan Rasul dan pemimpin kaum muslimin. Banyak orang yang mengetahuinya, sedih, mengingat hal tersebut dan lain sebagainya. Tapi kelahiran beliau, orang banyak yang tidak memahami, ya, bahwa beliau nantinya akan menjadi seorang yang paling mulia, sehingga tidak tercatat, tidak teringat dan lain sebagainya. Maka tanggal lahir beliau, kapan lahirnya, itu diperselisihkan oleh para ulama. Kelahiran beliau di tahun gajah, ya, di tahun gajah itu sekitar tahun 570 Masehi kalau Masehinya. Namun bangsa Arab biasa menyebut tahun dengan apa yang terjadi pada masa itu. Disebut tahun gajah karena pada masa itu, pada tahun itu terjadi penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah oleh Abraha, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan hal tersebut dengan mengutus burung-burung dari langit untuk melemparkan kepada Abraha dan pasukannya batuan-batuan yang akhirnya memusnahkan mereka. Kemudian satu hal yang perlu kita juga pahami, bahwa Nabi SAW lahir dan wafat di hari yang sama. Ya, lahir dan wafat di hari yang sama. Ini perenungan bagi orang-orang yang sering merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Apa yang dirayakan sebenarnya? Karena lahirnya Nabi adalah hari kematiannya juga. Kalau dia senang-senang di hari kelahiran Nabi merayakannya, maka ketahuilah bahwa itu adalah hari kematian beliau juga. Apakah seseorang layak bersenang-senang di hari kematian Nabi SAW? Tentunya satu hal yang tidak layak.
ya. Dan memang dalam agama kita tidak dicontohkan atau tidak ada syariat untuk merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri tidak pernah merayakannya. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in pun tidak pernah melakukan perayaan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu minal umri 63 sanah. Beliau berumur 63 tahun dan ini juga sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60-70 tahun. Maka kita lihat bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan umurnya segitu, 60-70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu kata Nabi, sampai 70 tahun lebih, 80 tahun lebih, atau mungkin 90 tahun lebih, atau bahkan 100 tahun sedikit. Adapun umat-umat pada masa lalu, di antara mereka ada yang sampai berumur yang panjang, ya, sampai ratusan tahun. Nabi Nuh alaihi salam misalnya, disebutkan dalam Al-Quran bahwa umur dakwahnya 950 tahun. Yani beliau berdakwah 950 tahun. Artinya kehidupan beliau lebih daripada itu. Ya. Adapun umat Nabi Muhammad SAW umurnya antara 60-70 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian disebutkan di sini juga di antara kehidupan Nabi SAW, minha arba'una qabla nubuwah. Dari 63 tahun itu 40 tahun sebelum kenabian. Artinya dari dilahirkan tentunya sampai usia 40 tahun Nabi SAW belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Beliau adalah seorang biasa. Ya, pada saat umur beliau dari lahir sampai 40 tahun, ya. Karenanya di antaranya misalnya ketika mendefinisikan sahabat Rasulullah, para ulama menjelaskan orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini ketika beliau menjadi nabi. Adapun orang yang bertemu beliau ketika beliau belum menjadi nabi, itu tidaklah masuk kepada definisi sahabat. Maka umur beliau adalah 40 tahun. Ya, 40 tahun, dan para ulama sirah sejarah Nabi menjelaskan berbagai macam kondisi Nabi SAW di masa lahir sampai masa mudanya. Kita tahu bahwa beliau lahir dari seorang ibunda yang bernama Aminah dan dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Dan ayah beliau wafat sebelum Nabi SAW dilahirkan, sehingga beliau lahir dalam keadaan yatim. Kemudian Nabi SAW lahir dari rahim Aminah. Kemudian beliau disusukan oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Disusukan, dibawa ke Taif, dibawa ke daerah Halimah, ya, dan itu adalah kebiasaan bangsa Arab pada masa lalu, di mana anak-anak mereka disusukan bukan dan ditumbuhkan bukan di Mekah tapi di luar. Kemudian berada dalam pengawasan dan asuhan Halimah sampai umur 4 tahun. Kemudian dikembalikan ke ibunya. Kemudian ketika beliau kecil ini ikut ibunya ke Madinah untuk berziarah, ibunya ingin bersilaturahim dengan kerabat-kerabatnya di Madinah. Sepulang dari Madinah di satu tempat yang bernama Abwa, Aminah meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW dibawa oleh Ummu Aiman, pengasuh di antara pengasuh Nabi SAW, yang kemudian melanjutkan mengasuh Nabi SAW adalah kakek beliau, Abdul Muttalib. Usia 6 tahun Abdul Muttalib meninggal dunia juga. Kemudian pengasuhan Nabi SAW dilanjutkan oleh paman beliau, yaitu Abu Talib. Paman yang sekaligus merupakan saudara dari Abdullah, saudara sekandung. Ya, sama-sama anak Abdul Muttalib dan sama-sama dari ibu yang sama. Ya, Abu Talib dengan Abdullah ini. Sehingga Nabi SAW dirawat oleh Abu Talib. Ya, kemudian kita tahu pada saat Nabi SAW besar, Nabi SAW mulai besar, ya. Nabi SAW banyak melakukan
hal-hal yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau untuk tidak melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang hina. Diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah di antaranya bahwa beliau di antara pekerjaan beliau untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, mencari kehidupan adalah dengan menggembala hewan-hewan ternak milik orang-orang Quraisy. Dan ketika beliau menggembala bersama salah seorang teman beliau melihat di Mekah itu ada pesta pernikahan. Yang pada masa itu khamar memang belum diharamkan. Bahkan Nabi SAW pun belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi ingin datang ke sana. Kemudian ingin datang ke pesta tersebut. Sampai sana Allah Subhanahu wa taala membuat beliau ngantuk, tidur dan tidaklah terbangun kecuali sampai matahari sudah siang. Sehingga beliau tidak mendapatkan apa-apa. Balik besoknya pengen lagi, begitu lagi. Sampai saat itu beliau tidak pernah ingin datang ke pesta-pesta orang-orang jahiliyah, dan beliau tidak pernah minum khamr sama sekali. Sebagaimana beliau tidak pernah menyembah berhala, memuja berhala dengan berbagai macam bentuk pujaan dan sembahan apapun juga, sama sekali. Hatta di masa beliau SAW belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Sebagaimana kemudian beliau juga diantaranya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kafir Quraisy merenovasi Ka'bah. Ya, Ka'bah sudah lapuk dan direnovasi. Kemudian ketika renovasi, batu Hajar Aswad dikeluarkan. Kemudian setelah selesai direnovasi, maka batu itu pun hendak dimasukkan. Dan mereka berselisih siapa yang berhak memasukkan batu ini. Kalau kabilah A, maka kabilah yang lainnya enggak. Kabilah B, kabilah yang lainnya enggak. Maka mereka pun memutuskan siapa yang masuk dari pintu datang atau pintu gerbang Masjidil Haram, itulah yang akan memasukkan batu Hajar Aswad ini. Di undiannya seperti itu. Ternyata yang keluar atau yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum menjadi nabi. Dan mereka pun sepakat semua. Karena mereka mengetahui amanah dan kejujuran dan kebaikan Muhammad yang masih muda ini. Begitulah Rasulullah SAW ketika masih muda pun mulia, memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan Nabi SAW tidak mentang-mentang dipilih, beliau ambil sendiri, begitu tidak. Maka beliau meminta untuk diambilkan kain, kemudian dibentangkan kain tersebut. Kemudian beliau meminta perwakilan setiap kabilah untuk memegang ujung-ujung kain tersebut, tepi-tepi kain tersebut. Kemudian batu Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, sehingga senanglah semuanya karena ide Nabi SAW ini membuat semua kabilah merasa ikut berpartisipasi untuk memasukkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah kembali setelah direnovasi. Kemudian setelah dekat, ya tentunya sulit, maka Nabi SAW sendiri yang Muhammad SAW sendiri yang memasukkan Ka'bah Hajar Aswad tersebut ke dalam Ka'bah. Maka ini diantara kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW ketika beliau masih muda. Kemudian kita tahu beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah sebelumnya Khadijah mempekerjakan beliau untuk berdagang, membawa barang-barang dagangan milik Khadijah. Jadi Khadijah dia punya harta, kemudian dia mudharabah kalau bahasa sekarang, dia menyuruh orang lain untuk mendagangkan harta tersebut. Nanti keuntungannya akan dibagi hasil. Dan dalam proyek tersebut Khadijah begitu kagum dengan Nabi Muhammad SAW atas amanahnya, kejujurannya, dan kecerdasannya sehingga menghasilkan hasil yang banyak dan jujur. Ya, jujur. Orang kadang-kadang ketika bisnis hasilnya banyak, ada ketidakjujurannya. Katakanlah hasilnya banyak, bisa untung sampai 1 miliar. Saya bilang saja untungnya 500 juta. Orang juga udah seneng kok. Ya, dia nggak kerja, nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba walaupun dia punya modal, tapi dia diam saja, dapat untung 500 juta. 500 jutanya, dia, ya namanya orang bisnis kadang-kadang demikian. Maka dia
gelapkan dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Muhammad SAW. Betul-betul jujur menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada Khadijah. Maka Khadijah pun merasa kagum dan kemudian tertarik dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya menikahlah Rasulullah SAW dan Khadijah, dan kemudian anak-anak Nabi SAW semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ya, yang Ibrahim pun wafat ketika masih kecil, ya masih usia belasan bulan. Kemudian minha arba'una qabla nubuwah. 40 tahun sebelum kenabian. Itu kurang lebih perjalanan kehidupan Nabi SAW di 40 tahun beliau menjelang 40 tahun sebelum kenabian. Dan kita tahu menjelang kenabian Nabi SAW sering bermimpi selama 6 bulan. Beliau bermimpi mimpi yang kelihatannya nyata, mimpi seperti melihat fajar subuh, ya. Dan beliau, tadi kita katakan beliau orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Selain itu juga beliau prihatin dengan kondisi masyarakat yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau paham betul bahwa ini salah, ini tidak benar. Tapi beliau tidak paham bagaimana langkah untuk membenarkan hal tersebut. Bagaimana yang benar, apa yang harus diajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya. Maka beliau pun sering tahannus di Gua Hira, ya, di Gua Hira untuk bersendiri, ya, untuk merenungkan bagaimana kondisi kaumnya. Dalam satu hadis, ya, diriwayatkan wa kana yahlu bi ghari Hira. Beliau sering bersendiri di Gua Hira. Fatahannatsu fihi, beliau bersendiri di dalamnya al-layali zawatil adad qabla ayanzi'a ila ahlihi, beberapa malam, ya, sebelum akhirnya beliau pulang kembali kepada keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, beliau pun sering mengambil bekal untuk hal tersebut. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha, kemudian beliau kembali lagi ke keluarganya, kembali lagi ke rumahnya Khadijah. Kemudian beliau yatazawwadu limithliha, beliau mengambil bekal untuk melakukan merenung lagi di Gua Hira yang sekarang kita kenal dengan Jabal Nur, ya. Maka ini yang sering dilakukan Nabi SAW. Kemudian kita kembali kepada matan. Wa 23 nabiyan wa rasulan, ya. Dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Berarti ya 63 tahun umurnya, 40 tahun sebelum kenabian, 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra, beliau dijadikan nabi dengan diturunkannya surat Iqra, surat Al-Alaq. Wa ursila bil Mudaththir, dan beliau dijadikan sebagai rasul dengan diturunkannya surat Mudaththir kepada beliau. Hadis yang tadi kita lanjutkan, hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, sampai beliau datang al-haq kepada beliau, datanglah kebenaran tersebut kepada beliau, dan beliau ketika itu sedang berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, datang malaikat Jibril alaihi salam. Faqala Iqra, Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Qal ma ana biqari, Nabi mengatakan aku enggak bisa baca. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil jahd, orang itu atau sosok itu menarikku dan memelukku dengan keras sampai aku merasa sesak. Thumma arsalani, kemudian melepaskanku lagi. Faqala Iqra, maka dia mengatakan Iqra. Qultu ma ana biqari, aku tidak bisa baca, ya. Fa akhadhani, dia mengambilku lagi, mendekapku lagi yang kedua kali sampai aku merasa sesak. Thumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Faqala Iqra, dia katakan lagi Iqra. Faqultu ma ana biqari, aku mengatakan aku enggak bisa baca. Iqra artinya bacalah, ya. Fa akhadhani fa ghattani tsalisah thumma arsalni, kemudian dia pun ambil aku lagi dan mendekapku yang ketiga, kemudian melepaskanku.
Yang kali ini Jibril membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Dan inilah peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya surat Iqra kepada beliau. Artinya beliau sudah diturunkan wahyu oleh malaikat Jibril, maka jadilah beliau seorang nabi. Ya, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Maka ini ayat pertama yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar, untuk membaca. Namun dikaitkan, bacalah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan meminta tolong, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia baca dan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi seseorang. Ya. Alladzi khalaq, dialah Allah yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Allah yang menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Ya, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Tuhanmu yang mengajarkan manusia dengan al-qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Maka dibacakan setelah itu, dibacakan 5 ayat pertama ini, setelah itu menghilanglah sosok malaikat Jibril dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat dan merasakan pengalaman yang luar biasa seperti itu, bayangkan di malam hari datang sosok seperti itu, mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Maka kalau bahasa kita shock, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam shock, dan beliau segera pulang ke tempat Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mengatakan, dasiruni. Beliau menggigil dan mengatakan, selimuti aku. Wah, kedinginan, ketakutan. Ya. Dan wajar ini sebagai reaksi dari seorang manusia. Dan Rasulullah SAW, Nabi SAW manusia biasa seperti kita. Ya. Kemudian Khadijah dengan bijaksananya menyelimuti Nabi SAW dan memberikan ketenangan kepada Nabi SAW, mengucapkan kata-kata yang menenangkan. Begitulah semestinya seorang istri yang solehah. Ketika sang suami di luar sana mendapatkan sesuatu yang menyulitkannya, yang membuatnya pusing, yang membuatnya stres, ya. Di rumah seorang istri yang baik hendaklah memberikan ketenangan, mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Khadijah? Kalla abshir fa wallahi la yukhzikallahu abadan. Kalla, sekali-kali tidak wahai Muhammad, tidak akan engkau mendapatkan mudarat. Abshir, gembiralah, ya, tenanglah. Fa wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan sekalipun membiarkan dirimu. Kemudian disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Khadijah tahu betul bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Allah itu maha mulia, Allah itu maha baik kepada hamba-hambanya. Allah itu akan berbuat baik kepada hambanya yang baik kepada sesama hamba. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah paham betul tentang hal tersebut, sehingga Khadijah pun mengatakan kepada Nabi, innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau itu suka bersilaturahim, wa tasduqul hadis, kau pun suka berkata jujur, wa tahmilul kal, wa tuksibul ma'dum, wa tuqrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau pun suka membantu orang yang kesulitan, engkau suka menjamu tamu, engkau suka menolong orang-orang yang hendak meminta haknya,
dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah ingin memberikan hiburan kepada Nabi bahwa siapa yang demikian kepada hamba-hambanya, maka Allah pun pasti akan menyayangi dia. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tenang, Allah tidak akan sedikit pun untuk ingin menghancurkanmu, karena engkau orang yang baik kepada sesama. Kemudian ini Nubi Abi Iqra, ya, diutus dengan Iqra, ya. Kemudian setelah itu wa ursila bil mudaththir, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan diturunkannya surat Al-Mudaththir, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Yang masyhur sebagaimana sering kita pahami bahwa nabi itu tidak wajib untuk menyampaikan risalah, adapun rasul wajib menyampaikan risalah. Dan ini memang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus atau diangkat menjadi nabi dengan diturunkan surat Iqra. Kalau kita tadi baca, maka hanya diturunkan wahyu dan menjelaskan siapa Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti belajar, ya, mesti membaca, mesti belajar. Tidak ada perintah di sana untuk mulai memperingatkan kepada kaumnya, mulai berdakwah, tidak ada. Sehingga ini definisi ini sering disebutkan para ulama. Adapun Rasul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasul, beberapa waktu setelah itu tidak ada wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Kemudian nanti beliau didatangi oleh malaikat Jibril, sosok yang dulu beberapa waktu lalu pernah dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut ketika itu. Ya. Kemudian kali yang kedua itu turun surat Al-Mudaththir. Dan di surat Al-Mudaththir ini kalau kita baca, barulah diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan pada kaumnya. Maka inilah Rasul. Ya, sehingga definisi ini sering disebutkan para ulama, yaitu nabi yang tidak diperintahkan untuk, dia diberi wahyu tapi belum diperintahkan untuk menyebarkannya. Adapun Rasul, dia diberi wahyu dan sudah diperintahkan untuk menyebarkannya. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan kotoran-kotoran tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi untuk meminta lagi lebih banyak dari manusia. Wa li rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu hendaklah engkau bersabar, karena Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Maka di sini disebutkan qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan bagi manusia. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, sehingga beliau menjadi Rasulullah. Kemudian beliau memulai dakwahnya dari orang-orang yang terdekatnya. Ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa definisi Nabi dan Rasul adalah bahwa Nabi itu tetap punya kewajiban untuk mendakwahkan. Bagaimana Nabi tidak, bahkan manusia saja punya kewajiban untuk mendakwahkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka bagaimana Nabi tidak punya kewajiban untuk mendakwahkan, ya. Sehingga sebagian ulama menjelaskan namanya Nabi itu diutus oleh Allah untuk mendakwahkan, tapi tidak mendakwahkan syariat baru. Lantas syariat siapa? Syariat Rasul. Syariat yang Allah turunkan kepada para Rasul. Jadi Nabi itu melanjutkan estafet dakwah Rasul. Adapun Rasul sama, ya, dia juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan syariat tersebut, dan dia punya syariat baru yang berbeda dengan syariat Rasul sebelumnya. Ini ada yang mendefinisikan demikian, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan Nabi sama, Rasul sama. Ya, wallahu ta'ala alam, ini khilaf di antara para ulama. Ala kulli hal, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Dan beliau sebagaimana disebutkan di sini, ursila bil mudaththir, diutus dengan surat Al-Mudaththir, yaitu ketika turun surat tersebut,
isinya diantaranya kum fa'andir, bangun dan berilah peringatan. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah pada kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya. Dan subhanallah, yang disampaikan itu bukan perkara yang ringan. Berapa orang nabi yang rasul yang diutus ketika itu? Ya sendiri, hanya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ya, beliau nggak diutus, diberikan pasukan, diberikan kalangan manusia jin yang siap untuk membela beliau. Enggak, beliau sendiri diutus. Ya, kemudian apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam dakwahkan agar bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Apa ini? Ini adalah akar ideologis orang-orang kafir Quraisy ketika itu, kesyirikan kepada Allah dan tidak bertauhid. Dan Nabi disuruh untuk mendakwahkan jantung ideologis mereka, yang dari itu mereka bermuamalah, dari itu mereka, dengan ideologi itu mereka membangun muamalahnya, mereka membangun sikapnya, mereka membangun apa-apa yang mereka lakukan dengan ideologi kesyirikan. Namun itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang, bayangkan ya, tugas yang begitu berat, dan Nabi seorang diri, ya. Namun demikianlah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Semakin cinta, semakin berat ujiannya. Namun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan. Allah tidak akan menguji seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupan mereka, ya. Maka sebagaimana kita sering kali bahas, yang didakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penulis melanjutkan di sini, ya. Wa baladuhu Makkah wa hajara ila Madinah. Negeri tempat kelahirannya Makkah, dan nanti beliau akan berhijrah ke Madinah. Insyaallah ini akan kita bahas, ya. Jadi 40 tahun di Makkah belum jadi nabi, 40 tahun jadi nabi, 13 tahun di Makkah. Jadi di Mekah 53 tahun. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah saat beliau berusia 53. Kemudian beliau berada di Madinah, tinggal di Madinah terus sampai akhir hayatnya selama 10 tahun, genaplah 63 tahun. Ba'athahu Allahu bin nidharati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk memberikan peringatan dari kesyirikan dan untuk menyeru manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seruan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah ingin kepada manusia di saat banyak kondisi mereka sudah sangat berada dalam keburukan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, innallaha nadhara ila ahli al-ardh famaqatahum illa baqaya min ahli al-kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk-penduduk bumi dan Allah murka pada mereka, kecuali sebagian ahlul kitab, sebagian kecil ahlul kitab yang masih berpegang dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Taurat maupun Injil. Yang lainnya musyrik, enggak paham agama Allah, yang paham agama pun melencengkan, ya, melenceng dalam beragamanya karena nafsu, karena dunia dan lain sebagainya. Ya, maka Allah murka kecuali sebagian kecil saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh Allah kalian, enggak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Arab kafir, orang-orang kafir Quraisy, mereka merasa sangat terusik dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akar ideologisnya yang berusaha untuk ditumbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari syirik menjadi tauhid. Di surat Sad Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan perkataan mereka, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia mau menjadikan Muhammad itu mau menjadikan Tuhan kita yang banyak ini cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengherankan. Itu tadi. Ini akar ideologis kita. Mau dirubah oleh Muhammad. Gimana bisa seperti itu? Wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum.
Dan pergilah salah seorang pembesar di antara mereka menyeru kepada kaumnya, kepada orang-orang kafir, sesama orang-orang musyrik, animshu wasbiru ala alihatikum, pergi kalian semua dan sabarlah dengan Tuhan-Tuhan kalian, sabarlah dalam kesyirikan, sabarlah menghadapi dakwahnya Muhammad ini. Orang musyrik saja nyuruh sesama mereka untuk berwasiat dalam kesabaran, tapi dalam kebatilan, ya masa kita enggak, ya. Maka inilah dakwah Nabi SAW, dan beliau 13 tahun di Mekah, dan bahkan bukan hanya 13 tahun di Mekah, di Madinah beliau juga senantiasa mendakwahkan tauhid, ya. Hatta ketika nanti ada Fathul Mekah, penaklukan kembali kota Mekah, maka beliau pun membersihkan Ka'bah dari segala bentuk kesyirikan, berhala-berhalanya dibersihkan, ya. Hanya saja memang di Madinah, karena situasi sudah memungkinkan, maka di fase Madinah yang 10 tahun ini turun ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum tentang sholat, tentang zakat, tentang pernikahan, tentang harta warisan dan lain sebagainya dari hukum-hukum agama, karena memang memungkinkan untuk diterapkan. Kondisinya berbeda dengan ketika di Mekah. Namun bukan artinya di sana semuanya tentang permasalahan muamalah hukum, tak. Nabi SAW senantiasa walaupun di Mekah mengingatkan para sahabat tentang tauhid, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati dalam banyak hadis, ya, hatta dalam perkara-perkara yang menjelaskan kepada kita tentang akhlak yang mulia, tentang muamalah, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan akidah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, misalnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam, ya. Dan hadis-hadis yang semisal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk diri dia sendiri. Dikaitkan dengan iman dalam urusan akhlak, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, ya. Nabi mengatakan siapa yang mau melihat robnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, hendaklah dia jaga salat asarnya, ya. Hendaklah dia jaga salat asarnya. Yang urusan salat dikaitkan dengan iman, banyak sekali. Dalam Al-Quran pun demikian, ya. Maka Nabi mendakwahi tauhid seumur hidupnya. Jadi bukan hanya di Mekah saja, bahkan seumur hidupnya. Seumur kenabiannya, ya. Beliau mendakwahkan manusia tentang tauhid, ya. Maka ba'athahu Allahu bin nidarati ila syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau untuk memperingatkan dari kesyirikan, karena ini satu hal yang sangat berbahaya. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah murka dengan kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Saking murkanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa tersebut kalau pelakunya tidak bertaubat sebelum wafatnya dari perbuatan syirik itu. Allah tidak ampuni, padahal Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Tapi dalam urusan kesyirikan Allah tidak mengampuni dosa tersebut kalau dia tidak bertaubat sebelum wafatnya. Yad'u ila tauhid, menyeru manusia untuk bertauhid kepada Allah. Dan ini kelaziman, menyeru pada tauhid artinya meninggalkan kesyirikan. Tidak mungkin tauhid dan syirik ini bersatu pada seseorang. Nyembah Allah semata, nyembah juga yang lain, nggak mungkin. Kalau dia syirik, pasti dia tidak bertauhid. Kalau dia bertauhid, pasti dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ini beliau senantiasa mengingatkan kita dengan dalil, ya. Dalil tentang dakwah tauhid ini surat Al-Mudaththir sendiri, yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya, konten atau isi dari surat Al-Mudaththir ini, yang memang di sini disebutkan tentang beberapa perkara-perkara yang sifatnya fisik, ya. Namun sebagian ulama menjelaskan bahwa
Yang diinginkan dari ayat tersebut tafsirnya adalah bukan sekedar fisiknya, tapi juga sesuatu yang maknawi dari itu, yang non fisik. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Memang Nabi ketika itu berselimut, suruh diselimuti begitu kan, karena takut ya. Maka sebagian mengatakan ini berselimut, ini terselimuti dengan sesuatu kebodohan, ya, terselimuti sehingga tidak bisa melihat cahaya. Qum fa'andir, bangun dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah, sebagaimana zahirnya. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkanlah. Bersihkan bajumu secara fisik, ya, berdakwah dengan baju yang bersih. Atau ada juga yang menafsirkan yaitu bersihkan dirimu, jangan berbuat kesyirikan dengan tauhid, dengan akhlak mulia dan seterusnya. Warujza fahjur, dan kotoran-kotoran tinggalkanlah. Ini kotoran jangan yang jelek-jelek, yang kotor-kotor kamu ikuti. Demikian pula di antara kotoran terbesar adalah berhala-berhala, kesyirikan kepada Allah. Wala tamnun tastakthir, jangan kau memberi kemudian minta yang lebih. Wali rabbika fasbir, dan hendaklah engkau bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti kalau bahasa kita sekarang briefing di awal. Briefing itu kan di awal hari ada briefing, ini ngapain saja. Ini Muhammad secara ringkas apa yang sikap yang harus engkau miliki sebagai seorang nabi dan rasul, dan nanti engkau akan mengemban tugas yang berat untuk menjadi nabi dan rasul. Ini modalmu untuk bisa sukses melaksanakan tugas tersebut. Maka sejatinya ayat ini sungguh luar biasa. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang isi kandungan di awal surat Mudaththir yang dengannya Nabi SAW diutus menjadi rasul, sebagaimana penulis juga membahasnya dengan ringkas pada pembahasan beliau dari usul thalatha ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa mungkin bisa tanyakan kepada yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Belum ada? Baik, kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.